Yeay, welcome back to Legacy Center. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan ngeliat behind the scene dari ibadah Legacy Center. Penasaran kan? Kita lihat dulu sebelah sini. Tada! Ini dia teman-teman kru di balik layar. Say hi guys. Nah, ini dia mereka yang nge-handle multimedia. Say hi lagi dong guys. Nah, dari multimedia kita beralih ke sebelah sana. Yuk ikut yuk, sebelah sini nih, jalannya ke sebelah sini. Ini ada salah satu teman kita yang nge-handle lighting guys. Tada! Hey guys, itu say hi dulu. Nah, disinilah tempat ngaturin tuh cahaya-cahaya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ada cahaya-cahaya, ini dari sini datangnya gitu. Lanjut lagi. Kita ke depan. Ini udah masuk ke ruang ibadahnya. Di sini biasanya ada yang standby lagi nanti buat kamera. Terus udah gitu, ini tempat kita biasanya nunggu. Tempat biasa nunggu, tuh ada teman-teman kita. Halo. Mereka habis latihan, terus sebelum kita ibadah, mereka santai dulu di sini. Kemudian kita ke sini. Nah, ini salah satu part yang penting banget, apalagi buat kita imam musik, ini harus banget ada, yaitu sound system. Dadah dulu dong guys. Nah begitu, jadi emang di sini itu banyak banget yang terlibatnya behind the scene. Salah satunya lagi, ini banyak banget nih. Nih di sini juga ada ini nih. Tada, ini nih. Ini sering dilupakan, tapi dia suka moto-moto juga. Jadi ini yang behind the scene foto-foto. Ini juga nih hari ini. Ini ada produsernya, hari ini produsernya adalah Ciudit. Biasa ganti-ganti gitu. So teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama siapin diri kita. Jangan lupa berdoa. Biar kita sama-sama bisa rasain hadirat Tuhan yang dahsyat. Oke? Sama-sama yuk kita ibadah sekarang juga. Stand by guys, stand by. What's up Legacy Center? Kita bersyukur buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Mari bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di dalam tanganmu. Ku bersiap kemana pun akan kau utus. Dari
pakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Jadi berkat untuk bangsa-bangsa Tuhan. Makasih Tuhan. Dan ajar kami Tuhan. Untuk selalu mengerti. Untuk selalu sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Yes Jesus. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, Jesus. Dengan kerinduan hatimu, come on say. As I walk now to the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again?
again. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Come, Holy Spirit. It's all you. Will you meet me? Come on, we are not enough. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough.
Kenapa sih kamu suka sama aku? Kamu orangnya hangat, diajak ngobrol tuh enak, bisa diajak tukar pikiran. Kalau kamu? Soalnya kamu itu romantis, baik. Terus kayaknya aku kemakan rayuan gombal kamu deh. Mie apa yang lebih enak dari Indomie? Nggak tahu. Mikirin kamu. Mobil apa yang bikin deg-degan? Mobil aku suka kamu kan. Siapa yang lebih perhatian? Siapa yang lebih cepat bilang maaf? Siapa yang lebih penyayang? Siapa yang lebih fashionable? Siapa yang lebih boros? Siapa yang lebih romantis? Siapa yang lebih cerewet? Siapa yang lebih pintar merayu? Siapa yang lebih sabar? Siapa yang lebih cemburuan? Siapa yang lebih bangun pagi? Oke, itu cukup. Kalau menurut saya, cara mengetahui he is the right one itu kita doa terutama ya. Kita nggak akan pernah tahu bahwa kalau misalkan dia the right one atau bukan kalau kita nggak menjalani hubungan itu. Karena gimana pun juga awal dari hubungan itu kita harus mengenal karakternya. So jangan buru-buru, kita kenal dulu, berteman dulu, keseharian dia kita tahu, karakternya kita tahu, supaya kita masuk ke pacaran, terus lanjut ke pernikahan, kita udah benar-benar mengenal orang itu. Juga tentunya kita harus doa, minta tanda sama Tuhan, minta Tuhan bukain sampai hal yang terkecil sekalipun, supaya kita tahu kekurangannya dan kelebihannya, dan kita bisa menerima semua kekurangan dan kelebihannya. Oke, pertama kita akan bahas bagaimana kita tahu she is the right one atau bukan. Nah, sebelum tahu she is the right one atau bukan, sebetulnya kita harus tanya kepada diri kita, apakah kita adalah orang yang tepat, orang yang sudah pas untuk boleh berpacaran. Kalau kita belum kenal siapa diri kita nggak tahu kita butuh seseorang yang seperti apa. Nah, setelah kita mengenal diri kita, baru kita bisa melihat dengan gambaran yang lebih jelas, kita tuh perlu cari orang seperti apa untuk melengkapi kehidupan kita. Maka dari itu, untuk tahu she is the right one atau enggak, terlepas dari kita pasti perlu berdoa, kita minta tanda, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, kita dulu harus tahu diri kita. Kita perlu seseorang yang melengkapi hidup kita seperti apa. Baru kita bisa tahu she is the right one atau tidak. Nah, tentu untuk mengetahui itu ada tahap berikutnya, komunikasi, berkenalan, tahu banyak hal. Satu penelitian berkata 4 tahun adalah umur minimal seseorang bisa mengenal cukup banyak tentang lawan jenisnya. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita sudah punya satu kecengan gitu ya, orang yang kita sukai, lebih baik kenal dulu. Nah, kenal perlu waktu. Dan lebih baik kenal banyak orang, dan itu akan jadi banyak pilihan buat kita di kemudian hari. So, gimana caranya tahu she is the right one? Kenali diri kita lebih dulu. Baru kita bisa tahu kita perlu seseorang yang the right one untuk kita. Persiapkan mental, persiapkan diri, persiapkan hati, berani menerima, berani melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan ego. Misalnya kalau kita lagi marahan, berantem,
mau nggak kita say sorry duluan, walaupun kita ngerasa kita nggak salah. Ya dari situ kita belajar ya untuk masing-masing bisa mengerti dan menghargai satu sama lain. Oke, apa aja sih sebetulnya yang kita perlu persiapkan sebelum kita memasuki tahap hubungan pacaran? Yang paling penting adalah kedewasaan. Ya, kedewasaan nggak bisa dinilai dari umur, karena ada orang yang udah umur 20, 30 tapi belum dewasa. Tetapi nggak bisa juga bilang gini, ya udah, saya umur 6 tahun tapi saya dewasa. Nggak mungkin lah, karena di umur 6 tahun gitu ya, itu kan sebetulnya umur orang lagi belajar mengenal dirinya. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang persiapkan adalah kedewasaan. Kedewasaan cara berpikir, kedewasaan cara berkomunikasi, kedewasaan dalam problem solving, dalam menyelesaikan masalah. Sebab nanti bicara soal pacaran, pasti itu semua terjadi. Nggak semua halnya indah. Tapi akan ada clash, ada hal-hal seperti itu. Kita harus persiapkan sampai kita tahu kalau kita udah siap, maka kita akan siap juga untuk masuk dalam hubungan berpacaran. Peran seorang wanita dalam sebuah hubungan menjadi penolong dan menjadi penyeimbang. Kalau misalkan yang satunya lagi panas, lagi tinggi, lagi marah, ya kita harus bisa menjadi seseorang yang membuat temperamen itu turun. Apa sih sebetulnya peran seorang pria dalam sebuah hubungan? Pria, nanti kalau sudah menikah, apalagi ya, pria itu harus menjadi seorang imam, menjadi pemimpin, menjadi orang yang diwahyukan kepada Tuhan, oleh Tuhan, sehingga dia tahu bagaimana memimpin keluarganya. Hal-hal apa yang dia harus lakukan, hal-hal apa yang dia harus kejar, pencapaian apa dalam rumah tangganya kalau dia mau jadi rumah tangga yang lebih baik. Nah tentu laki-laki itu harus bisa menjadi seorang pemimpin, harus menjadi seorang yang punya visi, ya. Karena gimana pun peran laki-laki itu tidak boleh digantikan oleh peran perempuan. Kalau kita baca satu kisah tentang Nabi Nuh, Tuhan bilang waktu Nuh mau keluar dari bahtera setelah air bah surut, Tuhan bilang gini, bawa istrimu dan bawa anak-anakmu keluar dari bahtera. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, Nuh malah membawa keluar anaknya, baru istrinya. Istrinya ditaruh di belakang. Ada satu peran atau satu posisi yang tidak pada tempatnya. Alhasil apa? Justru anak yang dibawa keluar lebih dulu itu menjadi sumber masalah. Karena kita tahu Ham dan Kanaan, ya, Ham punya anak Kanaan. Ham dan Kanaan, Ham atau anaknya Nuh, anak laki-laki Nuh, justru Ham membawa satu dosa di mana Ham menjadi terkutuk karena melihat ketelanjangan orang tuanya, ketelanjangan Nuh, dan tidak menutupinya. Kenapa? Karena ada satu fungsi yang tidak pada tempatnya. Maka dari itu laki-laki ya harus berfungsi sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai imam. Imam, dia tentu membawa keluarganya berdoa. Nah itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa dilatih sejak dari masa pacaran. Ajak pasangan berdoa itu bukan tugas perempuan, itu harusnya jadi tugas seorang laki-laki, sebab itu adalah tugas imam. Seks itu adalah hadiah dari Tuhan. Seks itu kudus, hadiah dari Tuhan untuk seseorang yang sudah menikah dalam pernikahan yang kudus. Firman Tuhan bilang, tubuh kita ini adalah bait suci Allah, tempat Roh Kudus berdiam. So kita harus jadikan tubuh kita ini bait Allah, dan kita harus jaga itu baik-baik. Kalau untuk anak muda zaman sekarang kayaknya naif banget deh ya, kalau misalkan pacaran itu nggak pegangan tangan, nggak pelukan. Tapi menurut saya kalau misalkan pegangan tangan itu adalah gimana cara kita untuk bisa menunjukkan kasih sayang atau melindungi misalnya, itu adalah hal yang wajar. Cuman pribadi kita masing-masing tahu ya batasan atau limitasi kita. Jadi untuk apakah pegangan tangan udah menjadi jembatan untuk bisa kita membuat hal-hal yang lebih, kalau itu sudah mengarah ke nafsu, ya lebih baik di stop, jangan dilanjutkan. Apa sih batasan yang sehat dalam pacaran? Kissing, free sex?
Saya kira batasan yang tepat adalah batasan yang alkitabiah. Maksudnya gini, kita nggak bisa pungkiri kalau kita udah tertarik sama lawan jenis, pasti ada rasa ingin memiliki. Nah, rasa ingin memiliki kalau terus dibuahi, itu akan jadi sesuatu yang bahaya. Kenapa? Karena manusia tuh pada dasarnya nggak pernah cukup. Ya, pasti mulai dari cium kening, cium pipi, cium bibir. Kalau udah cium bibir, kemana-mana pasti. Nah, itu sebetulnya bahaya. Dan menurut saya, berciuman dalam masa pacaran memang tidak bisa dalam tanda kutip kita nilai boleh atau tidak. Tetapi pastikan gini loh, apakah dengan Anda berciuman pasti nggak akan melakukan hal yang lain? Oh enggak, Pastor, pasti saya bisa tahan. Itu kebanyakan nonton film Korea. Karena biasanya di film Korea rasanya cukup ciuman gitu, dan kayaknya pada bisa nahan gitu ya. Percayalah, itu cuma ada di film. Di dunia nyata engkau akan terbawa oleh nafsu. Waktu nafsu mengambil alih, nggak mungkin ciuman akan berhenti cuma sampai ciuman. Kau akan mulai bersentuhan, kau akan mulai gerayangan, kau akan mulai lakukan hal-hal yang lebih. Karena pada dasarnya, kalau sudah cinta birahi itu muncul dan mengambil alih dalam kehidupan kita, itu pasti akan jadi satu paket. Ciuman, gerayangan, lama-lama pasti akan free sex. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, ciuman pun harusnya dihindari. Kenapa? Karena kita tahu dampak berikutnya itu akan jadi sesuatu yang mungkin tidak bisa terkendali. Saya pernah memberkati pasangan beberapa orang tentunya, yang mereka sudah pacaran 6 tahun, dan mereka waktu pemberkatan itu adalah ciuman bibir pertama mereka. Dan sejujurnya itu menjadi satu momen yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu bisa menjadi satu warisan yang dia bisa ceritakan kepada anak cucunya, bahwa dia menjaga dirinya sedemikian kudus supaya dia mempersiapkan sesuatu yang sangat-sangat kudus, sangat-sangat berharga, dipersembahkan kepada Tuhan di altar Tuhan waktu mereka dalam pemberkatan kudus. Jadi kalau menurut saya batasannya lebih baik kissing jangan, ya. Pegangan tangan oke, ya. Kalau bisa cuman kayak pegangan tangan. Tapi kalau kita sudah mulai merasa harus saling mengingatkan, cowok dan cewek, kalau sudah mulai pengen pegang-pegang yang lain, ya tentu kita harus ambil batasan, harus sepakat dari awal. Kenapa? Karena kita tahu tujuan pacaran itu, pacaran yang dewasa itu adalah untuk sebuah pernikahan yang kudus. Konflik itu sebenarnya baik untuk kita sama-sama cari jalan keluar. Tapi kalau dari saya, menurut saya, introspeksi diri, jangan menuntut pasangan terlalu banyak. Lebih baik kita merubah dari diri kita dulu sebelum menuntut. Juga komunikasi, kepercayaan, komunikasi itu harus dibangun dan dengan usaha yang giat. Gimana kita mau komunikasi kalau kita nggak percaya sama orang itu? Gimana juga kita mau percaya kalau kita nggak mau komunikasi? Komunikasi di sini bukan komunikasi yang sekedar cuman hai lagi ngapain, udah makan belum, bukan yang kayak begitu ya, tapi lebih ke gimana kita membangun masa depan, gimana kita ngomongin hal-hal yang rahasia, gimana kita juga terbuka dengan semua kekurangan kita. Jadi kita lebih saling menghargai, bisa lebih saling menghargai di situ. Oke, gimana sih cara ngatasi konflik selama ngejalanin hubungan? Sebuah hubungan itu bicara mengenai sebetulnya seni. Seni untuk saling berkomunikasi. Seni berkomunikasi itu gini, tahu kapan dia harus ngomong, tahu kapan dia harus dengar. Itu seni berkomunikasi. Ya. Tahu juga selain dari seni berkomunikasi, tahu bagaimana seni bagaimana mengalah. Seni bagaimana mengatur emosi. Terkadang memang kita lagi menggebu-gebu, emosi pengen ngomong gitu ya. Tetapi kita tahu timingnya nggak tepat. Lebih baik kita tahan. Kenapa? Kalau kita pengen ngomong dan kita terus ngomong, timingnya nggak tepat, pasti pertengkaran terjadi. Nah jadi ini bicara mengenai menjalin hubungan tuh, bicara mengenai seni. Seni bagaimana kita menahan ya. Dan gini, jangan juga kebablasan nahan gini ya.
Saya lihat gini, ada hubungan-hubungan yang karena banyak nahan, tetapi nahan dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Begitu meledak, itu nggak tertampung, perceraian terjadi. Karena terlalu banyak nahan, tapi dengan cara yang salah. Sebetulnya bukan, nahan itu adalah bagian dari komunikasi. Dalam artian, satu kali apa yang ditahan, itu harus dicurahkan pada the right moment, the right time. Pada momen yang tepat, waktu yang tepat. Maka dari itu proses mengenal pasangan itu penting. Kita harus tahu ya, pasangan kita tuh dia akan bisa diajak ngobrol dengan baik dan hatinya terbuka dan gampang untuk terima masukan tuh kapan? Mungkin kalau laki-laki itu banyak kan, waktu mereka setelah kenyang, makan enak, mereka sudah dalam kondisi mood yang baik ya, tidak lagi banyak masalah di kantor kalau udah kerja gitu ya, dan mereka sudah kenyang perutnya, ajak ngomong itu pasti akan jauh lebih gampang. Perempuan itu pada saat-saat dimana mereka dalam kondisi nyaman, ya. Dalam kondisi mereka merasa nyaman. Oh, gue lagi nyaman nih, gue lagi enak nih. Kalau perempuan kayaknya bukan soal dia kenyang atau enggak, tetapi waktu betul-betul dia merasa dia sedang sangat dikasihi. Nah, pada saat itulah, waktu dia merasa dia sangat dikasihi, laki-laki bisa ngomong dan dia pasti akan dengar. Tetapi kalau dia lagi merasa dingin, merasa sendiri, merasa nggak diperhatikan, kita mau ngomong apapun yang diomongin, pasti biasanya nggak akan masuk. Nah, maka dari itu, cara mengatasi konflik yang baik adalah kita harus kenal baik pasangan kita. Kita harus tahu betul the right time and the right moment, kapan kita harus berkomunikasi dan menyatakan segala sesuatunya. Kalau waktu sebelum pacaran atau lagi pacaran, buka mata lebar-lebar, lihat semua kekurangannya, dan kita bisa terima nggak semua kekurangan itu. Tapi kalau nanti udah kita masuk ke hubungan pernikahan, kita tutup mata rapat-rapat dan terima semua kekurangannya, juga kita bisa menikmati semua apa yang dia miliki, kelebihannya. Juga cari yang sepadan dalam hal ekonomi, pendidikan, rohani, kita cari yang sepadan. Nah, pesan-pesan saya buat kalian yang lagi cari jodoh, kenal lebih banyak orang itu lebih penting daripada punya cepet pacaran gitu ya, punya cepet pacar. Kenapa? Karena waktu kita punya pacar, kita akan berhenti yang harusnya ya, kita akan berhenti menjalin banyak hubungan dengan lawan jenis, ya kan? Kalau nggak namanya kita playboy dong ya, nggak setia dong. Nah, kalau laki-laki setia, waktu pacaran dia akan pay attention, dia akan fokus sama pacarnya. Tentu, waktu dia akan berfokus sama pacarnya, ada istilahnya kan, dunia milik berdua, maka yang lain tidak mungkin bisa diperhatikan. Nah, pada saat itu tentu dia akan terbatas, dia hanya akan mengenal pasangannya. Nah, maka dari itu, para jomblo, jangan cepet-cepet pengen punya pacar. Tapi kenallah banyak orang. Nah, sambil kita kenal, kita banyak introspeksi diri. Oh, ternyata sikap gua yang ini tuh sebetulnya nggak pas dalam sebuah komunitas, dalam sebuah hubungan lawan jenis. Kenapa? Akan membuat perempuan nggak nyaman. Tahu dari mana? Tahu waktu kita banyak kenal gitu. Misalkan belum apa-apa udah banyak ngegombal, banyak ngomong-ngomong sesuatu yang dalam tanda kutip keluar dari areanya, membuat orang nggak nyaman. Itu tentu orang nggak akan bisa terima kita. Maka dari itu kita harus pinter-pinter sebetulnya untuk mengetahui kapan kita berpacaran itu setelah kita kenal banyak perempuan, banyak orang, lalu kita bisa mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di saat itulah nanti kita akan lihat ada beberapa perempuan yang mulai tertarik sama kita. Nah, waktu itulah ya, makanya kalau kita udah tahu kayak gitu, pacaran nggak akan ditolak gitu ya. Tapi kalau belum apa-apa, kenal enggak, gimana enggak gitu ya, tiba-tiba kita tembak, ya pasti kita akan jadi jomblo seumur hidup. Kenapa? Ya iyalah, kita sendiri sebetulnya belum dalam kondisi yang siap. Ya, jadi pesan-pesan saya, persiapkan diri kamu baik-baik, para jomblowers gitu ya. Gini deh, nggak mungkin saya kasih berlian kepada perempuan yang kesukaannya makan permen. Dalam arti, kalau suka makan permen pasti anak-anak kan, berlian hanya untuk orang dewasa. Nah, kalau memang saya mau kasih berlian sama orang, ya pasti saya cari orang yang dewasa. Nah, tapi
Gimana saya bisa kasih berlian kalau saya sendiri cuma bisa beli permen? Tangkap ya. Jadi untuk kita pengen berlian atau sesuatu yang bernilai, ya kitanya harus bisa juga menjadi orang memberikan nilai yang bernilai itu. Baru kita akan dapat perempuan yang bernilai. Tetapi kalau kita sendiri baru masih sukanya makan permen gitu, terus kita pengen tiba-tiba kita dapat kapasitas yang seperti berlian, ya nggak mungkin. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri baik-baik supaya kita dapat pasangan yang tepat. Nah, pesan-pesan buat kalian juga yang sedang menjalani hubungan pacaran, lebih banyak mendengar, lebih banyak membuka mata daripada banyak pegang-pegang. Kenapa? Nggak ada faedahnya. Kalau cuma sentuhan fisik dan sebagainya, percayalah nanti setelah menikah, kalian bisa lakukan itu sepuas kalian. Tetapi saat waktu pacaran, kalau memang kau mengasihi atau pengen pasanganmu itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai waktu engkau nikahi, jagalah baik-baik. Jangan banyak di dalam tanda kutip, jangan banyak dikerjain gitu loh. Kalau banyak dikerjain, ya engkau nggak akan punya nilai apapun nanti waktu engkau nikahin. Terus apa lantas karena udah nggak ada nilainya terus engkau buang? Kan nggak bisa. Ya, kita nggak seperti itu. Anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang bisa menjaga nilainya. Jadi tipsnya waktu pacaran banyak-banyaklah berkomunikasi, sedikit-sedikitlah sentuh-sentuh, karena lebih penting berkomunikasi daripada sentuh-sentuh. So, closing dari saya adalah ada satu penelitian, studi ya, pada tahun 2012 oleh salah satu university di luar negeri tentang bagaimana kehidupan pernikahan yang bahagia. Dan ternyata ini sekalipun penelitian sekuler ya, ternyata mereka sepakat bahwa kepercayaan religi itu menentukan jadi dasar yang paling penting. Kenapa? Karena orang itu akan hidup dari apa yang dia percayai. Maka dari itu kenapa sangat disarankan carilah pasangan yang seiman. Bahkan kalau bisa pasangan yang bertumbuh bersama dalam satu komunitas rohani yang sama. Karena kadang komunitas rohani yang berbeda pun itu bisa menimbulkan perbedaan. Sebetulnya alangkah sangat baiknya sebelum kita menikah, kita mengurangi sebanyak mungkin perbedaan. Supaya waktu kita menikah, tidak terlalu banyak perbedaan yang membuat konflik. Tentu ada perbedaan-perbedaan gak bisa dihindari. Tetapi minimal, waktu orang yang sudah satu visi bertumbuh bersama, satu kepercayaan, tentu itu akan membuat kekuatan dalam menjalin sebuah hubungan. Baru setelah itu ada hal-hal lain, ya, seperti misalkan seni bagaimana mengasihi, bagaimana memperhatikan, bagaimana respect sama pasangan, komunikasi, edukasi, itu penting. Karena kalau bicara soal sepadan, edukasi, ya, taraf pendidikan itu juga menentukan. Terlalu tinggi level pendidikan, ngobrol sama yang terlalu rendah, tentu nggak akan nyambung, akan menjadi konflik, akan menjadi masalah. Jadi paling penting dasarnya adalah hubungan kekristenan, dalam hubungan pernikahan, hubungan pacaran kekristenan adalah dasarnya adalah Kristus, dasarnya adalah kasih, dasarnya adalah firman. Kalau dasarnya adalah sesuatu yang kita sama-sama percayai, ya, yang satu percaya firman, yang satu nggak percaya firman, susah. Tetapi kalau dua-duanya percaya firman, waktu konflik, masalah, badai terjadi, mereka akan stick to the plan. Mereka akan kembali kepada plan mereka, yaitu apa? Firman. Kembali kepada apa? Tuhan. Maka dari itu dasari hubungan segala sesuatunya dengan Kristus sebagai dasar. Kasih, firman. Itu adalah dasar yang penting. So, jadi dari sekarang banyak-banyaklah membaca firman supaya kita menjadi pribadi yang kenal Tuhan dan tahu bagaimana kita harus cari jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati. God bless. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan